Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah materi SKI MTSMA. Perkenalkan, nama saya Imron Hamzah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Majapahit, semester 4. Ya, pada kesempatan kali ini saya menjawab dengan video, ini membuat video yang menjawab ulangan akhir semester pada semester kali ini. Untuk soal yang saya pilih yaitu soal yang pertama. Islam pernah jaya di Andalusia, yaitu Spanyol abad pertengahan. Poin A, menurut Anda apa saja faktor yang membuat Islam maju di Andalusia? Lalu yang kedua, menurut Anda apa yang dibutuhkan oleh umat Islam agar bisa memajukan peradabannya? Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jawab. Yang pertama, kemajuan peradaban Islam di Andalusia pada masa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu stabilitas politik dan keamanan. Andalusia mengalami masa stabilitas politik yang panjang di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Terciptanya rasa aman bagi penduduk, baik muslim maupun non-muslim, untuk hidup dan beraktivitas. Itu salah satu faktor yang menjadikan Andalusia ini maju dalam peradabannya. Lalu faktor yang kedua yaitu kebijakan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk sebuah peradaban atau suatu peradaban. Para pemimpin Andalusia seperti Abdurrahman III dan Al-Hakam II sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Didirikan berbagai perpustakaan, universitas, dan pusat-pusat penelitian di berbagai kota seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla. Itu faktor yang kedua. Lalu faktor yang ketiga yaitu perpaduan budaya. Nah, ini juga sangat penting untuk mendorong kemajuan dari suatu peradaban tersebut, karena perpaduan budaya ini sangat mencerminkan kemajuan dari peradaban itu sendiri. Karena suatu peradaban tidak bisa maju apabila hanya ada satu atau dua budaya yang tidak bisa diperpadukan. Andalusia menjadi tempat pertemuan berbagai budaya seperti Arab, Persia, Barbar, Yahudi, dan Kristen. Perpaduan budaya ini melahirkan inovasi dan kemajuan di berbagai bidang seperti seni, arsitektur, dan filsafat. Contohnya arsitektur Alhambra di Granada dan memadukan gaya Islam dan Eropa. Lalu faktor yang keempat yaitu perekonomian yang kuat. Faktor ekonomi juga sangat penting untuk mendorong kemajuan suatu peradaban, terkhusus peradaban di Andalusia itu sendiri. Andalusia menjadi pusat perdagangan yang penting di Eropa. Nah, ini juga salah satu faktor penting untuk mendukung kemajuan peradaban di Andalusia. Lalu di wilayah ini terdapat berbagai komoditas yang berharga seperti emas, perak, rempah-rempah, dan tekstil. Nah, 4 komoditi ini sangat fundamental untuk kehidupan sehari-hari. Lalu perkembangan perdagangan membawa kemakmuran bagi masyarakat Andalusia. Nah, itu sangat relevan. Terakhir yaitu faktor yang mendukung majunya peradaban di Andalusia pada masa itu yaitu para pemimpin Andalusia umumnya bersikap toleran terhadap agama lain. Nah, yang terakhir ini yaitu faktor toleransi beragama. Hal ini memungkinkan orang-orang dari berbagai agama untuk hidup berdampingan dengan damai. Toleransi ini juga mendorong pertukaran ide dan pemikiran antar umat beragama. Faktor-faktor tadi yang saya sebutkan secara bersama-sama menjadikan Andalusia sebagai pusat peradaban Islam yang maju dan gemilang secara berabad-abad. Kemajuan Andalusia ini memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan Eropa di kemudian hari. Lalu poin yang kedua
membangun kembali kejayaan peradaban Islam membutuhkan usaha kolektif dari seluruh umat Islam. Nah, saya akan menyebutkan beberapa faktor yang penting yang dapat diberikan umat Islam untuk berkontribusi memajukan Islam pada saat ini, yaitu yang pertama penguatan iman dan akhlak terlebih dahulu. Karena hal ini menjadi alasan yang sangat fundamental bagi kemajuan peradaban Islam. Umat Islam perlu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar serta meneladani akhlak Rasulullah. Memperkuat keimanan dapat dilakukan dengan mempelajari ilmu agama, meningkatkan ibadah, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan ini juga sangat penting untuk menjadikan Islam saat ini maju. Pendidikan menjadi kunci kemajuan peradaban di segala bidang. Umat Islam perlu mengupayakan pendidikan yang berkualitas untuk semua anggotanya. Pendidikan yang ideal mencakup ilmu agama yang pertama, lalu yang kedua ilmu pengetahuan umum, dan yang ketiga keterampilan hidup seperti berbisnis atau yang lain-lain, berdagang. Nah, pendidikan Islam yang berkualitas dapat diperoleh melalui pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan universitas Islam. Itu khusus untuk ilmu agama. Untuk ilmu pengetahuan umum ya di tingkat SD, SMP, SMA, lalu universitas negeri atau swasta, ya banyak sekali instansi pendidikan yang berkualitas yang dapat ditekuni untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sangat penting ini. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tadi kan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini sangat penting. Peradaban Islam yang maju identik dengan kemajuan iptek. Umat Islam perlu terus belajar, meneliti, berinovasi dan di berbagai bidang ilmu. Lalu yang keempat, penguatan persatuan dan solidaritas. Perpecahan dan konflik internal dapat menghambat kemajuan peradaban Islam. Nah, itu juga sebaiknya kita hindari ya tidak sebaiknya, tapi ini wajib kita hindari sebagai umat Islam sendiri dengan tujuan memajukan peradaban Islam pada masa saat ini, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Lalu faktor yang kelima untuk memajukan peradaban Islam pada saat ini, kontribusi umat muslim dapat berupa memperkuat peran pemimpin yang visioner dan adil. Lalu yang keenam, penerapan Islam moderat dan berkemajuan. Islam moderat ini Islam yang tengah-tengah, tidak condong ke kiri dan tidak condong ke kanan, tidak terlalu sekuler, tidak terlalu radikal. Nah, seperti itu, membangun kembali kejayaan peradaban Islam adalah tugas yang berat, tapi itu bukan mustahil. Dengan komitmen kerja keras dan kerjasama dari seluruh umat muslim, insya Allah cita-cita mulia ini bisa terwujud. Amin. Sekian jawaban ulangan akhir semester dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.